Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah karunia yang besar dan agung bagi seorang hamba ketika Allah mengaruniakan kepadanya tempat kehidupan yang baik, tempat kehidupan yang menjadi ruang awal bagi perjalanan hidup seorang hamba, yang bisa membuatnya menjadi seorang yang baik dan bisa juga menjadikan dirinya seseorang yang buruk, yang mana manusia lahir dan tumbuh darinya, dan ruang itu adalah rumah tempat di mana kita besar dan hidup sampai sekarang. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggalmu. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, rumah yang menjadi tempat tinggal kita sekarang ini tentu sudah menjadi suatu kewajiban untuk menjadikannya sebagai tempat dan ruang keimanan, menjadi tempat dan ruang kesolehan, terutama bagi pemimpin. Tempat dan ruang tersebut yang kembali kepadanya semua amanah dan tanggung jawabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari hal-hal yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah Jumat yang berbahagia, maka kita mengambil pelajaran dari ayat dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa awal cikal bakal bagaimana kita menjadi manusia yang baik, manusia yang taat adalah berawal dari rumah-rumah kita. Dan yang sangat berperan penting adalah pemimpin. Bagaimana pemimpin rumah tangga ini menjadikan rumahnya sebagai rumah, tempat atau pendidikan yang menghasilkan orang-orang yang soleh dan soleha. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya rumah sebagai ruang keimanan dan kesolehan maka akan membawa umat dan bangsa tersebut sebagai bangsa yang kuat dan jaya. Sehingga kewajiban setiap kita yang menjadi pemimpin pada ruang dan tempat kita hidup tersebut, yaitu rumah kita, untuk melakukan hal yang baik dan yang menjayakan kita. Dan hal-hal tersebut adalah, yang pertama, jadikanlah rumah kita sebagai ruang dan tempat yang paling banyak kita dirikan solat-solat sunnah di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah selalu solat di dalam rumah-rumah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik solat seseorang adalah ketika dilaksanakan di rumahnya sendiri, kecuali salat jamaah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadikan rumah-rumah kita untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah kita adalah salah satu tanda kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di sini bahwa salat-salat yang dilaksanakan di rumah-rumah kita adalah salat-salat sunnah bagi laki-laki. Dan
laki-laki solat wajibnya itu atau solat 5 waktunya berada di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala atau di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadikanlah rumah kita sebagai ruang dan tempat yang paling banyak kita membaca Al-Qur'an di dalamnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Yang artinya, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya atau di dalam hadisnya bahwa janganlah kita menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Rumah apakah yang menjadi seperti kuburan? Adalah rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan di dalamnya kitabullah, kitab suci Al-Quran, di mana rumah-rumah itu tidak pernah terlantungkan atau terdengarkan suara-suara tilawatil Quran di dalamnya. Maka sebagai kita kepala keluarga, maka marilah kita memberikan tenaga kita untuk memberikan semangat kepada anak-anak kita dan terutama diri-diri kita pribadi, bagaimana untuk senantiasa membaca Al-Quran atau senantiasa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jadikanlah rumah kita sebagai ruang dan tempat yang paling banyak kita berzikir, baik itu dengan tasbih, tahlil atau takbir serta pujian-pujian yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul baitil ladzi yuzkarullaha fihi wal baitil ladzi la yazkurullaha fihi masalul hayyi wal maiti." Perumpamaan rumah yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bagaikan orang hidup dan orang mati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menjelaskan bahwa rumah-rumah yang tidak diberikan atau tidak dipakai untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagaikan orang hidup dan orang mati, maka tidak ada kejelasan baginya. Bagaikan orang hidup dan orang mati. Maka marilah kita mempergunakan rumah-rumah kita bukan hanya untuk kegiatan-kegiatan duniawi kita, untuk kegiatan-kegiatan yang ada di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini, tetapi marilah kita mempergunakan rumah-rumah kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan kita banyak-banyak beramal soleh di dalam rumah-rumah kita itu semakin membuat rumah-rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jadikanlah rumah kita sebagai ruang dan tempat yang selalu dikunjungi dan disiarai oleh orang-orang beriman dan soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhalal baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minat." Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku dan orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Maka marilah kita menjadikan rumah-rumah kita sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa membicarakan perkara-perkara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 4 hal yang penting dalam kaitannya untuk menjadikan rumah-rumah kita sebagai ruang dan tempat melahirkan kebaikan untuk umat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeruniakan kita rumah dan tempat tinggal yang baik, yang soleh, dan yang menjadikan kita semakin dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan buminya ini adalah hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di atas permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala ini untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan rumah yang mungkin tidak terlalu mewah,
atau rumah yang cukup untuk kita tinggal dengan keluarga-keluarga kita, maka marilah kita memanfaatkan itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya tamu yang pasti yang akan datang kepada kita adalah yang namanya kematian, dan sesungguhnya kita tidak pernah tahu kapan kematian ini akan datang. Dan memanfaatkan waktu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu bentuk kesyukuran kita dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apalah yang kita akan rasakan ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi persiapan-persiapan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum ada atau masih sedikit, maka apalah gunanya? Karena sesungguhnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala hanya amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan kita perhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita memperbaiki solat-solat 5 waktu kita, karena sesungguhnya amalan yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di kelak akhirat nanti adalah amalan solat 5 waktu kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru lahul azim li wa lakum wa lidha'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa ashkuruhu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'iman lidhani wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyina Muhammadin wa abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia memiliki rumah yang baik dan soleh adalah sebuah keutamaan dan tanda kebaikan yang banyak. Maka jadikanlah rumah Anda tempat untuk terus membuktikan rasa syukur atas karunia, tempat dan ruang yang baik tersebut. Dan niscaya rasa syukur tersebut akan menambah nikmat dan karunia yang lebih banyak lagi. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Sebagai penutup dari khutbah yang mulia ini, marilah masing-masing kita memperbanyak berdoa kepada Allah agar kita selalu berada dan mendapati rumah kita sebagai ruang dan tempat untuk kita menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim ala Muhammadin tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qimus shalah.